Oke, selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak teman-teman saya, sobat-sobat saya, sedulur-sedulur saya yang udah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran informasi terbaru sepak bola, berita terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, semalam laga pembuka di grup D di Piala Asia di Qatar sudah selesai ya, yaitu antara timnas Jepang yang bertemu dengan timnas Vietnam ya teman-teman. Nah ini memang salah satu favorit saya, salah satu tim yang memang saya betul-betul senang untuk ngamatinya, yaitu perkembangannya, yaitu timnas Jepang ya, Blue Samurai. Nah Blue Samurai semalam berhasil mengalahkan timnas Vietnam 4-2 teman-teman. Tampaknya memang sesuai seperti prediksi banyak para pengamat ya. Tampaknya tidak mengalami banyak kesulitan timnas Jepang untuk kemudian menaklukkan timnas Vietnam. Tapi di sini yang memang salah satu yang memang patut kita amati bersama lah kemampuan timnas Vietnam ya. Yang memang timnas Vietnam ini sempat bahkan di babak pertama sempat memimpin 2-1 ya. Walaupun memang penguasaan bolanya, ball possessionnya sekitar 60%an lah yang menguasai lah timnas Jepang. Tapi terlepas dari itu timnas Vietnam bisa melesakkan gol ya dengan counter attack kayaknya. Dia memang bertahan strateginya, kemudian melancarkan counter attack dan memang berhasil tampaknya itu ya. Walaupun kemudian memang karena memang kalah skill, kalah kemampuan individu dan memang strateginya memang kalah ya. Memang secara kemampuan rata-ratanya jauh di atas para pemain Vietnam di timnas Jepang. Tapi yang jelas permainan apik timnas Vietnam itu patut untuk kita cermati. Terakhir timnas Vietnam tuh bertemu dengan timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia ya. Ini juga sempat hampir draw ya, 2-2 sampai kemudian menit-menit akhir baru kemudian tertinggal kecolongan 3-2 melawan timnas Irak. Dimana kalau kita bandingkan dengan timnas Indonesia ketemu Irak dipukul ya 4-0 gitu kan. Nah ini pun lawan Jepang pun timnas Vietnam memang menunjukkan kualitasnya ya. Kualitasnya yang memang saya pikir sangat berkualitas nih. Walaupun cuma dia bertahan tapi mengandalkan counter attack, terbukti dia bisa sempat memimpin 2-1 ya. Jadi memang gol pertama dimulai oleh timnas Jepang, yaitu dimana yang ngegulin inilah Takumi Minamino yang berposisi sebagai attacking midfielder, dan kemudian dibalas spontan oleh Din Bah, pemain winger daripada timnas Vietnam, melalui sundulan gitu kan, crossing terus sundulan. Kemudian setelah itu Vietnam melesakkan gol lagi dari Tan Hui ya. Kemudian Vietnam memimpin 2-1. Tapi kalau saya lihat kemudian di pertandingan tadi malam, pelatih Philippe Troussier juga nggak begitu, ketika memimpin itu kayaknya juga nggak bergembira kayak para asisten pelatih daripada Vietnam ya. Memang sebagian besar itu pada sorak-sorak, pada berpelukan gitu kan. Philippe Troussier kayaknya tahu gitu kan, pastinya ngelawan Jepang juga nggak akan mudah. Kalau kemudian bahkan untuk dapat draw pun pastinya susah. Dan benar, nggak lama setelah itu Jepang pun nggak lama kemudian membayar tuntas. Takumi Minamino kembali melesakkan gol sehingga skor 2-2. Dan kemudian di babak kedua memang praktis pertandingan memang dikuasai oleh Jepang ya, ball possessionnya dikurung terus Vietnam ya, cuman bisa melancarkan counter attack aja main Vietnam. Karena memang kalah ya, skill individunya memang pemain Jepang udah luar biasa, skill individunya apalagi dribble dan kontrol bolanya. Dan gak lama memang di babak kedua kemudian Keito Nakamura yang biasanya berposisi sebagai striker, sekarang berposisi sebagai winger kiri, melesakkan gol sehingga skor 3-2. Dan terakhir salah striker Feyenoord ya,
Ayase Ueda ya, kemudian menambah keunggulan timnas Jepang menjadi 4-2. Nah, ini. Yang Ayase Ueda ini biasanya striker ya, posisi murninya adalah striker, dan dia memperkuat FC Feyenoord ya. Feyenoord yaitu salah satu klub liga utama Belanda, Eredivisie. Nah, yang aneh memang saat ini strateginya pelatih Jepang ini menaruh Keito Nakamura sebagai sayap kiri, kemudian Ayase Maeda ini dia posisinya di sebelah sayap kanan. Biasanya dia sebagai striker ya. Jadi memang andalannya memang kemudian forward penyerang lubangnya adalah Takumi Minamino. Takumi Minamino saat ini yang memang lagi tajam, yang memperkuat FC Monaco, klub Liga 1 Prancis. Ini memang andalan ya, dia memang kondisi dribble bolanya luar biasa, penetrasinya bagus banget. Jadi yang patut kita lihat di sini adalah kalau timnas Jepang saat ini berbeda banget dengan zamannya Hidetoshi Nakata, zamannya Kazuyoshi Miura, ataupun zamannya Sensuke Nakamura. Itu memang beda. Kalau dulu mereka mengandalkan permainan tim, permainan kolektif tim. Saat ini timnas Jepang lebih, selain permainan kolektif tim, mereka juga mengandalkan kemampuan dribble bola, kemampuan skill individu yang memang di atas rata-rata. Ini pun semalam itu belum turun, 2 bintangnya belum turun, yaitu Kaoru Mitoma sayap kiri belum turun, begitu juga Danzen Maeda, pemain dari Glasgow Celtic ya, sayap kanan belum turun, begitu juga si Takefusa Kubo ya, yang salah satu bintang Real Sociedad di sayap kanan, winger kanan juga belum turun. Tapi di sini udah tampak Jepang memang lagi bagus-bagusnya saat ini ya teman-teman. Dia tajam banget ya, dari 10 laga terakhir dia cuman bisa yang ngalahkan cuman Kolombia 2-1. Terakhir tuh golnya selalu banyak, terus ketika kualifikasi Piala Dunia Suriah digebuk 5-0, kemudian Birma pun kalah 5-0 ya. Ini juga kalah 4-2. Rata-rata memang menunjukkan bahwa kemampuan dribble ini memang sangat dibutuhkan ya. Dan tampak memang kemudian kesininya Jepang juga mampu mengalahkan tim-tim Eropa di persahabatan. Bahkan sekelas timnas Jerman pun kalah ya 4-1. Ini menunjukkan memang fokus kalau di negara kita untuk pembentukan anak-anak muda di akademi sepak bola pun nanti ada baiknya ini jajaran PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk mendatangkan para pelatih-pelatih dari Brazil ya, dari Amerika Selatan yang memiliki kemampuan dribble bola yang bagus untuk mengajarkan para pemain junior, agar selain juga permainan kolektif tapi juga kita lihatlah gaya-gaya tim Samba dari Amerika Selatan ya, memang yang mengandalkan gojekan bola yang bagus tuh tampaknya memang sangat dibutuhkan sekali ya untuk mengimbangi kekalahan postur, kekalahan fisik, power sama endurance-nya dengan pemain-pemain dari belahan dunia, dari Timur Tengah, dari kemudian Eropa gitu kan, yang memang secara postur kita kalah. Nah ini memang dibutuhkan juga pelatih-pelatih yang mumpuni dalam melatih pemain junior untuk meningkatkan kemampuan individu. Nah Jepang sekarang memang udah luar biasa, pemainnya semua ini lini serangnya dari gelandang menyerang, kemudian winger kanan kirinya memang memiliki kemampuan dribble bola yang sudah luar biasa ya teman-teman. Dan kelasnya udah world class ya, kelas dunia. Nah tapi kalau kita lihat dari pertandingan tadi malam, inilah sinyal bahaya bahwasanya nggak akan mudah ya. Kalau targetnya STY kan sebetulnya kalau sama Jepang berat, kemungkinan kalah. Sama Irak targetnya adalah draw, itu pun juga berat. Targetnya adalah menang sama Vietnam. Tapi kalau kita lihat dari semalam pertandingan antara Jepang sama Vietnam, sepertinya juga berat banget nih ketemu Vietnam. Apalagi kalau kita lihat laga terakhir Vietnam ketemu timnas Irak tuh juga perang terbuka ya, saling serang gitu kan. Vietnam sempat nyaris draw walaupun kemudian kalah ya di babak akhir. Nah timnas kita ini malam hari ini akan ketemu timnas Irak. Ini tampaknya memang juga harapan kita banyak, tapi kemungkinannya untuk draw juga saya pikir berat ya. Apalagi di timnas Irak ini sekarang pemain diasporanya 11 pemain sudah turun semua, siap untuk
bertempur, kemudian ada 3 pemain naturalisasi, salah satunya yang berbahaya adalah Yidan Amar Iqbal dari FC Utrecht, jebolan Akademi Manchester United, pemain naturalisasi sayap kiri. Kemudian ada strikernya Ali Ibrahim Karim El Hamadi yang memperkuat FC Wimbledon, lagi bagus-bagusnya. Dia udah menorehkan lebih dari 20 gol dari 38 pertandingan terakhir di Liga Championship Inggris. Jadi memang kita berharap banyak timnas kita bisa berbicara banyak ya, tapi tampaknya memang untuk saat ini memang saya pikir agak berat, karena memang tumpuannya kan masih pemain muda dan pemain-pemain cadangan, pemain junior yang masih muda usia dari naturalisasi seperti Varjernar, kemudian ada Rafael Struijk, Sain Patinam ataupun Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner. Kalau kemudian di brengin sama pemain-pemain kelas dunia seperti dari Iran, dari Jepang, Irak, sepertinya juga berat ya teman-teman. Artinya di sini kita berharap banyak Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI akan semoga bergerak cepat untuk mendatangkan pemain-pemain yang memang sudah matang sekelas Tom Haye, Ratna Rorakmangun, Ilyas Salhab gitu kan. Dan kalau bisa Milian Menhop dan Kasan Wiryo tuh. Ini potensinya bagus nih, pemain-pemain yang memiliki karakter menyerang, memiliki kemampuan dribble bola yang bagus, dribble dan kontrol bolanya bagus. Ini yang dibutuhkan untuk lini menyerang kita ya. Dan postur-posturnya postur-postur Eropa semua. Dan untuk pemain lokal nggak perlu berendah diri, karena memang ini memang tantangan ya. Apapun itu demi kemenangan, demi perkembangan persepakbolaan Indonesia di kedepannya ya gitu kan. Kita butuh memang selain pembinaan, selain kompetisi, kita juga butuh sesuatu yang instan, yang cepat ya gitu kan. Dan itu salah satunya cuman dengan program naturalisasi. Oke teman-teman, nanti malam timnas kita akan ketemu timnas Irak. Kita doakan semoga timnas kita paling tidak bisa mencuri 1 poin, draw melawan Irak, atau kalau memang lagi hoki bisa menang lah gitu kan. Ini saya acung jempol pada skuad Sintayong kalau nanti malam bisa draw ataupun menang dengan timnas Irak. Oke gitu teman-teman, obrolan kita di pagi hari ini semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman. Salam seduluran dari saya, Gung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, atur nuwun.